semuanya, kembali lagi di Komunikasi. Mau cari yang asyik? Sudah pasti di Komunikasi. Hari ini kita kedatangan siapa, Limot? Hari ini kita kedatangan dokter. Dokter. Tapi ini gak akan ada perasaan yang kayak, duh, ini tidak tergapai karena dokternya berada sangat dekat ya? kita. Ada Betul. di dekat Masjid Al Asyari. Betul, ini kayak di samping-samping tangga-tangga Al Asyari yang bagian depan. Oh, dekat banget dong berarti ya. Iya. Cuma beberapa langkah aja dari lab kita ini ya. Betul. Boleh. Halo Dokter Diana. Halo, Dokter Diana. Hai. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik ya, Dok. Baik Iya, banget. betul banget. Dan kayak Dokter Diana ini merupakan kepala di klinik Unisba. Pratama Unisba. Betul. Dokter sendiri kalau di stok ternyata dokternya tuh dokter gigi ya. Aku dokter gigi kebetulan. Dokter udah berapa lama nih jadi dokter gigi? Aku serius nanya. Serius? Itu. Kepo Serius nih, banget. kepo. Aku lulus dari FKG Unpad itu 2007. Oh, 2007 Jangan ya? dihitung udah berapa tahun ya itu berarti. Berapa tahun mau tolong buat? 2007 berarti 18. 19 sekitar 19 tahun. Jadi dokter giginya ya. Berarti Dokter giginya. Tapi kalau di Unisba aku dari tahun 2013. Oh. Jadi udah 12 tahun lah. 12 13. 12-13 tahun di klinik Unisba. Oh, dan itu lulusnya di Universitas mana? Unpad. Unpad. Unpad 2007 lanjut ke Unisba 2013 di klinik Unisba. Iya. Selama 19 tahun berkarir menjadi dokter gigi nih, Dok. Ada nggak sih cerita-cerita lucu nih dari pasien-pasien dokter nih? Kan ada berbagai macam umur dong, dari kecil, dari anak kecil sampai orang dewasa nih. Ada nggak sih, Dok, dokter yang kayak anak-anak yang Banyak ya. Jadi sebetulnya mindset takut ke dokter gigi itu masih jujur? Ya. Saya sendiri Ya. kan gitu, Dok. Jujur. ya itu. Jadi justru di sini kita memang dituntut untuk kalau bisa mindset itu udah nggak ada lagi. Iya, Jadi iya. kadang udah pernah jadi pasien aku belum? Nah, Belum. Belum. Kebetulan belum. karena aku kadang suka gini, takut nih ke dokter gigi. Masa sih dokternya kayak gini masih takut gitu kan? Tapi ya bukan takut ke dokternya, Dok, tapi takut sama alat-alatnya Ya, seperti itu. benar. Nah, itulah yang harus pertama yang harus kita rubah mindset itu dulu, terutama dari anak-anak. Anak-anak itu diusahakan ketika kunjungan pertama ke dokter gigi jangan dibikin trauma, karena itu akan membekas terus sampai dewasanya. Iya. Kalau pasien yang ini sih ya banyak ya, terutama pasien anak. Ada yang udah duduk kabur. Serius. Udah duduk, udah dibujuk tapi dia tetap kabur. Terus akhirnya nggak jadi diperiksa dong? Udah. Oke, Bu, tunggu dulu aja di luar gitu ya. Tunggu dulu di luar. Nanti beres pasien berikutnya masuk lagi. Nah, masuk lagi, Oke. dibujuk lagi. Iya. Seperti itu. Kalau pasien anak, kalau pasien dewasa sih so far yang saya tangani itu nggak ada yang Takut banget ya? nggak ada Takut sih, banget nggak ya? ada. Tapi sebenarnya alasan kenapa kita takut ke dokter tuh karena kita takut ketahuan. Gimana seluruh tiba-tiba nih, lifestyle kita Pas nih. dicek giginya kayak Wah, ini mah ini mah habis ini kamu habis makan ini ya. Nah, makanya ke dokter gigi itu kan jangan pas lagi sakit. Oh, Justru gitu. kalau misalnya lagi sakit gigi sama kita dikorek-korek, sama dokter ini gara-gara dokter ini korek-korek jadi sakit. Padahal enggak. Justru kita udah tahu kan yang 6 bulan sekali ke dokter gigi. Betul. Iya. Baru tahu ya. itu tuh harus. Jadi Sebenarnya harus. jadi kita sebagai pasien itu harus aware ya. Bahwa 6 bulan sekali itu bukan omong-omong doang, memang harus. Karena itu kita cek. Karena kalau udah lebih, kan tiap hari itu kita ada plak ya, ada plak nanti kalau nggak dibersihin dengan bener jadi karang gigi. Karang gigi 6 bulan nggak dibersihin, numpuk lagi sampai 2 tahun, nanti giginya goyang, gusinya radang, gitu. Berarti kalau Kadang- misalnya ke dokter gigi itu kita emang harus melakukan itu pencegahan ya? Betul, Bukan itu pengobatan. pencegahan yang 6 bulan sekali itu, seperti itu. Nah, Dok, dia ada pertanyaan personal nih. Ya. Jadi dia tuh punya bad habit nih, Dok. Iya. Bad habit karena sebenarnya pas SMA tuh udah dikasih tau kalau misalkan gigi Diler nih bolong. Cuman ya itu karena takut ke dokter gigi, jadi kayak nggak pernah ditambal atau ditindaklanjuti lah.
Nah, Dari sampai SMA? Dari SMA. Jadi udah berapa tahun? Aduh, gak tahu berapa tahunnya. Gak diapa-apain? Gak diapa-apain dok, karena takut banget. Terus jadinya Aduh. setelah itu tuh setiap makan tuh nyangkut mulu kan. Dan setiap nyangkut, aku tuh selalu nyongkel giginya pakai jarum dok. Nah, gimana nih dok? Gimana dokter menghadapi pasien seperti ini gitu? Jangan dong. Itu jarum memang steril. Nah, itu sebenarnya Nggak mungkin steril dong. Iya. Terus tahu-tahu ada apa gitu ya, ada bakteri di jarum itu. Iya. Ketusuk gusi. Aduh, Linux. Gimana dong? Sebenarnya kayaknya udah pernah ketusuk soalnya sampai gusi itu bengkak. Nah, itu kan infeksi jadinya. Sebenarnya ada nggak sih alat yang buat nyongkel tapi yang setajam jarum gitu? Ada nggak sih? Ada itu yang suka di dokter gigi. Yang bentuknya kayak gitu, ya? yang bentuknya half moon. Iya. Namanya sonde. Saya nyaranin kok ke pasien untuk di rumah untuk punya itu. Tapi boleh sebenarnya nyongkel-nyongkel kayak gitu tuh. Boleh, cuman jangan pakai apa itu? Tusuk gigi. Oh, nggak boleh ya? Tusuk gigi yang di Nggak boleh. warung-warung gitu? Nggak boleh, karena tusuk gigi. Kalau tusuk gigi yang benar itu diameternya diukur, ada diameternya. Dilihat aja diameter tusuk gigi yang ada di pasaran kan tebal-tebal. Iya, Kalau tebal. dicongkel ini malah makin ke dalam, Iya. si kotorannya makin ke dalam, atau enggak nanti giginya yang harusnya gini dia jadi renggang. Gitu. Bakterinya makin gampang lagi masuknya. Jadi masuknya bukan hanya dari lubang, tapi masuknya dari samping-samping itu karena dicongkel. Gitu. Oh gitu. Berarti kalau gigi bolong harus ditambal. Harus Segera dong. ditambal ya? Harus ditambah. Kan sekarang udah banyak tuh di Instagram, masa nggak tahu di Instagram itu ya? Nggak usah di Instagram lah, itu memang ya. Di gigi itu kan ada saraf, pembuluh darah. Iya. Makanya dia nyut-nyutan karena itu ada pembuluh saraf. Iya. Kenapa dia berdarah? Karena pembuluh darah. Iya. Nah, itu bakteri kan masuk ikut pembuluh darah, pembuluh saraf, dan ada yang ke jantung. Ih, serem ya. Terus bengkak ya, ada bengkak. Bengkak tuh di sini doang nih ya, di gusi doang. Tapi kan ada yang bengkak sampai ke leher, Iya. menutup jalan nafas. Waduh. Itu nyawa Iya sih, ininya, taruhannya. Betul. Dan ada juga yang bilang katanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Berarti sakit gigi menyakitkan itu ya. Karena semenakutkan itu Iya, sakit gigi. Iya, Bisa betul. sampai ke nyawa, Ler. Bisa loh. Bahaya. Jantung, nyawa ada itu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nih menghadapi gigi bolong, sebenarnya kalau misalnya gigi bolongnya udah parah banget nih, better ditambal kah atau better dicabut tuh? Dilihat dulu. Dilihat dulu. Kalau masih bisa dipertahankan ya pertahankan lah. Karena kalau ketika udah dicabut ya itu tidak menyelesaikan masalah kalau tidak diganti oleh gigi Baru. tiruan itu loh, Gigi gigi palsu palsu. ya? Gigi palsu tapi sebetulnya namanya gigi tiruan ya kita nyebut. Gigi tiruan itu kalau ruangan yang nggak diganti, gigi yang sebelahnya dia akan tidur, gigi yang atasnya dia akan turun. Dan itu lama-lama goyang. Gigi aku kebetulan kayak gitu. Bisa waktu pas aku SMA tuh gigi aku bolong, terus pas ke dokter katanya emang harus dicabut. Akhirnya dicabut, terus aku kayak bingung ini harus diganti sama gigi tiruan kah atau gimana. Pada akhirnya udah lewat aja sampai sekarang, dan akhirnya kayak emang Itu kan miring kan? iya makin lama kayak Miring, makin tidur. Kalau gigi gisul kayak muti gini harus dicabut atau tidak apa-apa sebenarnya? Nggak usah, gigi nggak susu usah. aja. Justru gigi taring itu gigi yang paling panjang akarnya. Itu gigi paling kuat. Tuh, Mut. Dan Harus tidak pakai. boleh dicabut gigi taring itu karena itu garis senyum kita di situ. Iya. Gitu. Mut. Dan yang cantik loh gingsul tuh. Iya, dia tuh suka kayak nanya. Udah males. Kayak misalnya kayak aku tuh pengen gigi rapi gitu kan, kayak gitu kan, simetris gitu kan. Iya. Kalau mau rapi mah ya di orto, di behel gitu. Oh, di behel. Tapi kalau misalnya di orto tapi ada gingsul bisa? Bisa Oh, jadinya Bisa ntar gingsel mundur. dirapiin. Iya. Oh, jadi nggak akan dicabut berarti ya si gingsulnya tuh? Enggak di gingsulnya tapi gigi belakangnya. Tapi itu sih dianalisis dulu sih, dihitung-hitung dulu gitu. Oh, oke. Seru banget ngomongin Jujur, kita pindah pembahasannya. Karena kita udah nanya-nanya nih ke sobat kampus mengenai klinik Unisba Pratama ini. Unisba, Oh iya, ya. oke. Oke, langsung saja ini dia videonya. Pernah? Belum pernah. Pernah? Pernah? Pernah. Ngelihat fasilitasnya mah komplit, terus pelayanannya oke.
Baik sih, dokternya juga ngejelasinnya oke. Terus resep-resep obatnya juga alhamdulillah cocok di aku. Sejauh ini udah oke sih. Pelayanannya sih cukup baik ya, dan lumayan juga nggak terlalu yang nunggu lama banget gitu. Ruangannya diperluas lagi atau diperlega karena terlalu sempit di ruang tunggunya. Terutama menurut aku di bagian WC yang bisa dipisahkan antara WC laki dan ceweknya. Mungkin dari space untuk tempat nunggunya paling. Tempat kali ya, karena tempatnya sempit, jadinya kapasitasnya sedikit gitu. Oke, tadi kita membahas tadi beberapa dari teman-teman kampus ini udah ternyata banyak ya yang udah menggunakan fasilitas klinik Unisba ini. Alhamdulillah dimanfaatkan dengan baik, Iya, privilege sebagai betul. mahasiswa Unisba. Nah, tadi kan beberapa mention kayak ruangannya kecil, tapi nih di klinik Unisba ini dengan ruangan yang cukup compact ya. Cukup compact ini, kira-kira ada layanan apa aja sih di klinik Unisba ini? Di klinik Unisba itu kita kan klinik pratama ya. Oke. Klinik pratama itu di mana nggak boleh ada spesialis. Gitu. Iya, karena klinik itu ada klinik pratama, ada klinik utama. Kita di pratama. Pratama itu di klinik Unisba ada poli umum udah pasti, dokter umum, poli gigi, poli KIA. Nah, KIA itu apa? Oh, kesehatan ibu dan anak. Ibu bidan. Oh, jadi bisa melahirkan di situ? Melahirkan enggak? Melahirkan enggak? Check up kehamilan. USG. KB, USG belum ada. Oke. Oke. Banyaknya ini tendik, dosen. Iya. Bisa pasang KB, bisa imunisasi buat bayi ada. Gitu, Mat. Kalau punya anak Kan udah gak jadi mahasiswa dong. Nah, kebetulan nih. Di klinik pertama Unisba sebenarnya apakah cuma buat mahasiswa doang atau boleh warga-warga sekitar atau teman kita nih kayak misalkan kita udah lulus dan alumni nih, masih boleh nggak sih ke klinik pertama Unisba? Klinik Unisba itu pertama ya. Kita itu, nah ini nih, ada mahasiswa yang udah alumni ya. Nggak tahu kalau di Unisba itu ada klinik alumni loh. Itu parah sih. Itu parah kan. Itu parah. Tapi kalau dianya alhamdulillah sehat sih ya udah nggak masalah. Tapi nggak tahu sebelah mana. Gitu ya. Masa sih gitu kan? Kok bisa sedekat ada itu? loh, ada satu. Nah, jadi itu memang menjadi PR kita ya, PR klinik gitu. Memang kita akui kami itu kurang tenaga dalam promosi gitu. Itu satu. Terus kadang apa lagi ya tadi tuh? Ini Apa boleh kalau nggak bisa? Boleh. alumni Iya. warga Oh ya, sekitar? mahasiswa udah Civitas Unisba dan karena kami sudah bisa BPJS, kami menerima BPJS pasien dari luar, dari BPJS bukan warga Unisba ya, maksudnya warga sekitar. Ada dari Sanbe, dari Unpas juga sudah jadi peserta BPJS di kita. Jadi itu kita udah bisa nerima pasien umum dari luar Unisba. Manapun ya. Berarti alumni juga boleh nih? Alumni boleh. Nah, kalau alumni kan infonya nih kalau mahasiswa nih karena kebetulan dia pernah ke klinik Unisba nih gratis gitu. Ya. Alumni masih gratis atau harus berbayar? Alumni enggak, kalau alumni udah bayar. Oke. Iya, habisnya di kartu ininya juga kan ada apa? Periode ya? Periodenya. Iya, betul. Ada Kan makanya kadaluarsanya. kalau berobat ke sana, kalau mahasiswa kita minta KTM kan? Oh benar, iya benar. Regis dulu Modal gitu. karya. Buktinya Nah, itu. tadi pas ngomongin BPJS nih, bagaimana cara alur penggunaan BPJS nih untuk warga sekitar di klinik Pratama Unisba? Pertama, di kartu BPJS itu kan ada namanya ya. Vaskes pertamanya ada di mana? Klinik Unisba, klinik Pratama Unisba. Kalau pasien akan berobat, boleh bawa kartunya, boleh bawa KTP aja, udah. Nanti tinggal kita masuk ke Piker aplikasi dari BPJS. Seperti itu, udah. Jadi ke detect misalnya nomor kartu BPJS-nya segini. Ini mah bukan pasien sih, bukan FKTP di kita. Ya tidak bisa kita layani dengan BPJS ya. Tapi kalau umum mah boleh. Kalau pakai umum. Berarti gampang banget ya untuk penggunaan Iya, BPJS untuk warga sekitar nih, warga sekitar. Iya, warga sekitar, mahasiswa, mahasiswa. udah jelas ini ya, Civitas sih udah BPJS-nya di kita kan. Ini saya mendorong justru mahasiswa yang punya BPJS boleh dipindahkan ke klinik Unisba
untuk apa fase pertamanya gampang lewat aplikasi aja di handphone. Aplikasinya apa Kak? MJKN, Mobile JKN. Langsung aja MJKN. di-download ya. Mobile JKN. Mobile Itu untuk JKN. BPJS, itu Betul. untuk BPJS. Itu lumayan seperti banget itu. sih soalnya kan ya, karena kita sebagai mahasiswa kan pasti kegiatan banyak digunakan di kampus, Di jadi kampus. kesehatan pertama tuh Iya. lebih better kalau misalnya berada di dekat Benar, kegiatan kita benar. sehari-hari. Apalagi gini kan mahasiswa misalnya yang dari luar kota, dari luar Iya. provinsi, ya udah pindahkan aja gitu BPJS-nya di Unisba karena itu akan mempermudah. Tuh. Oke. Sama Iya, sih. benar. Saya dari luar nih. Nah, Saya juga Kalimantan dan Cianjur. oh, Cianjur luar juga. Luar banget. Jauh. Gitu, Oke. bisa. Nah, tadi kan aku juga sebagai mahasiswa Unisba udah banyak merasakan pengobatan Iya. di klinik Unisba ini. benar. Tapi sebenarnya aku tuh kadang pengen pengen nih scaling gigi ke Unisba. Tapi sebenarnya kalau misalnya di klinik Unisba di bagian pengobatan gigi, perawatan giginya itu apakah tetap gratis atau Berbayar. ada biaya harga gimana tuh? Jadi untuk mahasiswa yang di cover itu pengobatan. Pengobatan. Jadi pengobatan kalau misalnya demam, diare gitu, Oke. itu kita akan cover. Tapi untuk tindakan iya. itu bisa ya itu misalnya celaka jatuh gitu ya, harus ada tindakan penjahitan itu berbayar. Begitu juga ke poli gigi, karena ke poli gigi itu sebagian besar yang kami lakukan kan tindakan. Betul. Penambalan, pencabutan itu masih bayar. Oke. Itu kecuali kalau BPJS-nya dipindahkan ke Benar. nah itu dia. Iya. Iya. Daftar BPJS. Betul. Memindahkan BPJS kalian ke klinik Pratama kalau Unisba. kalau Betul. BPJS-nya dipindah ke Unisba ya kita cover scaling oke. di cover. Pindahin BPJS, Bu. Iya benar, Nah, kayak pindahin deh sebelum mulai wisuda, sebelum kadaluarsa. Nah, benar-benar. iya Kita kan? scaling dulu ya. Kalau udah ada BPJS berarti walaupun kita jadi alumni masih bisa kan, Dok ya? Bisa kalau Bisa, BPJS Mun. mah. Aman. Aman, iya benar. Iya, bisa. Ini Dari Cianjur ntar lu ke klinik Pratama Unisba cuma buat scaling nih. Betul. Kan siapa tahu kerjanya di Bandung kan? iya, amin ya Allah. Ya Allah. Kalau kerja di Australia itu beda lagi. Iya. Terus ngomong Kalau misalnya nih kan dealer nih dari Kalimantan nih. Nah, Jauh tapi jauh BPJS-nya banget. tuh bisa, Kalimantan Utara lagi. nah si BPJS-nya tuh bisa dipindah nggak sih ke? Bisa. Oh, Ada caranya Caranya nggak? gimana? Ya ini lewat aplikasi. Ada Oh. caranya kok. Kasih ya? Oh, Atau ada kalau step misalnya by nanti step. susah, boleh datang aja ke klinik nanti kita Kita- bantu. Oke. Itu iya. dia. Kita bantu ya. Apa ya? Kalau guys? pusing mau pindahin nih ya, mumpung kalian misalnya masih maba, masih semester berapa nih ya, masih lama jangka Nah. panjangnya nih. Coba tuh daftarin BPJS-nya. Scaling gigi bersih. Bersih Ada ya. yang bolong cabut. Iya, kalau nggak ngerti step by step dari aplikasinya Langsung datang ke aja Pratama ke klinik ya. Ntar diajarin step by stepnya Betul, cara mindahin betul. BPJS-nya gitu guys. Ya lumayan guys. Nah tadi ngomongin mahasiswa yang sering ke klinik Pratama Unisba nih. Ada nggak sih mahasiswa-mahasiswa yang iseng, Dok? Pengen kan biasa kan kalau kuliah kita butuh surat izin dokter Izin. buat izin sakit. Ya. Nah cuman kan ada mahasiswa yang bandel nih, Dok, suka minta surat padahal dia nggak sakit. Nah, Nah ada nggak sih, Dok, Aduh. kasus-kasus kayak gitu tuh? tahu nggak kasus permintaan surat sakit itu akan meningkat bila UTS. Iya. Wow. Itu akan berbondong-bondong entah mungkin karena memang belajar gitu ya, karena belajar terus pusing sakit gitu kan, tapi kita nggak bisa semudah itu memberi Oke. surat sakit, nggak bisa karena kan kita tanda vital ya, tanda Iya. vital pasien itu kita cek tekanan darah, nadi, suhu, terus dari gejala yang disampaikan, apakah dia relevan gak nih sama kondisinya dia. Kalau kondisinya dia kelihatan baik-baik aja, kita nggak akan kasih. Ya, Gitu. Terus misalnya dok mau minta surat sakit, dokter umumnya akan bilang, oh kamu nggak perlu surat sakit, cukup diminum aja obatnya. Oh, Gitu. berarti
Jadi nggak semudah Nggak semudah itu, Teman-teman karena itu tolong. ada undang-undangnya. Jadi kita nggak bisa semudah itu ngasih surat sakit itu. Terus kadang saya tuh sebenarnya kemarin sakit, nggak masuk kelas ini gitu, lab ini. Kalau lab kan nggak boleh izin ya, misalnya. Benar. Tapi saya nggak berobat, boleh nggak minta surat sakit? Aduh, itu nggak boleh. Nggak bisa kita. Nggak bisa ya, masih bandel tolong ya. Jangan suka minta surat sakit tuh ini karena udah ada undang-undangnya. Iya, kita terikat sama undang-undang semuanya. Jadilah warga yang teladan. Benar. Mahasiswa yang teladan. Jangan suka minta surat sakit. Janganlah. Kalau misalnya emang sakit mah, ya kalau misalnya butuh istirahat baru dikasih. Kalau gitu. minum obat langsung sembuh mah. Beda kalau kalian mager kuliah, mager ujian, jangan main-main lah. Iya, itu jangan ya. Nah, setelah ini Dok, kita ada kemarin kita udah buka question box di Instagram kita nih. Bakal ada Q&A namanya. Ya, namanya kupas. Namanya kupas. Kumpulan pertanyaan asyik. Oke, langsung saja ini dia pertanyaan pertama. Siapa yang baca duluan? Diler atau Muti? Mengatasi. Diler, oke. Ini dari Zian_Rashad. Cara mengatasi imun tubuh agar tetap baik-baik di tengah banyaknya virus-virus saat ini nih Dok, gimana nih Dok? Waduh. Iya benar. Virus ada banyak apa virus yang macam-macam ya. Rumor virus ini, virus influenza juga virus kan. Flu juga virus. Influenza virus. Dan itu ada satu fase ya, kita itu di klinik semua pasiennya flu, batuk pilek. Dan itu kita apakah ini COVID yang sudah bermutasi gitu ya? Kita sempat berpikir seperti itu dan lama. Jadi nggak cukup sekali berobat, udah minum obat kok masih gitu, berobat lagi. Dan itu ada satu fase sekitar awal tahun deh kalau nggak salah ya, seperti itu. Dan itu kan memang daya tahan tubuh mah masing-masing ya, masing-masing. Karena kita nggak tahu apa yang kita konsumsi. Nah, itu dia. Apakah kita begadang? Nah, itu dia. Itu. Apakah kita merokok? Nah, aduh. Itu dia. Itu. Gitu Ya. orang-orang di belakang itu merokok. Ya kan? Itu kita kan Orang-orang nggak yang tahu. Jadi itu untuk menjaga daya tahan tubuh itu sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing gitu. Selama kita pengen mindsetnya sehat ya, hiduplah sehat. Ya kan? Gitu. Olahraga, makanan bergizi, ngerokok. Aduh, saya enggak ya sama yang ngerokok gitu. Ngerokok tuh jangan gitu ya. No, pokoknya iya, jangan ngerokok. Itu tuh karena sangat berbahaya dan semua badan. Ini kan dari mulai rongga mulut kan bisa kena kanker karena rokok. Iya. Gitu. Jadi ya untuk paling yang bisa saya sampaikan yaitu pola hidup sehat, makan sehat, tidak begadang gitu. Terus olahraga. Gitu. Paling itu. Dan satu lagi, jangan stres ya. Cara menghindari cara mengelola kesetresan kita ini bagaimana? Cara mengelola stres ya atur sendiri gitu. Apa yang masing-masing ya, teman-teman masing-masing. Apa yang penyebab stresnya apa gitu. Kalau saya tuh saya sih kan suka olahraga ya. Jadi itu justru untuk menjaga kewarasan saya itu ya saya olahraga. Betul. Ada dopamin, endorfin, hormon kebahagiaan kan itu ya. Betul. Itu pengelolaan stres bisa dari situ loh. Iya. Coba deh olahraga deh. Benar. Karena aku juga maksudnya megang saya apa? Karena saya sebenarnya nggak kurus kan. Apalagi saya. Yang penting fit, kita fit. Iya benar. Gitu loh. Kita next pertanyaan selanjutnya. Next question. Dari Sebinaulia, klinik Unisba bisa pakai BPJS gak dok? Hehe katanya. Iya kan tadi udah kita bahas ya. Iya betul. Klinik Unisba bisa banget BPJS. Ayo pindahin Vaskes satunya ke klinik Pratama Unisba ya. Pakai aplikasi apa? MJKN, Mobile JKN ya. Teman-teman jangan lupa. Jangan lupa di-download ya. Langsung next question. Dari Nadif Tian, mahasiswa Unisba kalau cek ke dokter gigi gratis atau bayar dok? Iya itu. Tadi kan sudah dibahas juga ya. Karena di kami itu kan yang di cover itu pengobatan untuk penyakit umum ya.
itu masih di cover sama Unisba. Tapi ketika ada tindakan, karena di mana di poli gigi itu kami lebih banyak, ya 90% memang kami tindakan gitu. Jadi itu masih bayar seperti itu. Tapi jangan takut sih, harganya juga dah affordable, bener deh. Kalau di klinik Unisba tuh bukan yang masih affordable lah pokoknya. Oke, berarti tapi bayarnya tuh berarti tindakannya kan? Iya, kalau misal obatnya mah berarti tetap gratis. Kalau obatnya mah gratis. Misalnya habis cabut gigi, kan harus minum obat. Obatnya mah gratis. Oh gitu. Jadi kita ini pasti aman aja, jangan takut kalau misalnya mau giginya cemiring gitu ya. Cemiring. Mau cering gitu ya. Jangan takut, langsung aja ke klinik Pratama Unisba karena pastinya juga nggak akan jomplang gitu ya. Pasti harganya juga masih soebel. Masih soebel banget lah. Masih pokoknya. bisa kita tabung lah dari uang jajan seminggu gitu ya. Iya, benar. Tahan dulu kopinya. Tahan dulu kopinya Gen Z, tahan. Pokoknya jangan sampai nunggu sakit gigi dulu baru ke dokter gigi. Jangan. Ya. Next. Oke, next question. Dari Senja Tetap Jung Hujan. sehat. Dokter, tips buat mahasiswa tetap sehat Oh, meski iya. di dapur skripsi. Nah, ini penting banget. Kita mahasiswa skripsi. Mahasiswa skripsi nih. Ini ya begadang ya? Wah, itu dia. Waduh, itu lumayan sih, Dok. Iya, Lumayan betul. banget, begadang hampir tiap hari soalnya. Iya, Begadang. karena bukan ngerjain skripsi tapi stres mikirin skripsi. Overthinking sih, Dok. Overthinking. Kalau skripsi itu kan jangan ditumpuk juga ya. Iya. Jadi pokoknya tiap hari itu harus ada aja yang dikerjain, jangan sampai numpuk-numpuk. Itu juga kan akan mengurangi stresnya. Jadi kan nggak, aduh tadi teh apa ya gitu. Seperti itu. Terus ya udah, yang perlu sih istirahat. Kalau memang begadang, berarti besoknya ya kalau bisa istirahat yang cukup. Makanan sehat, protein, tinggi protein. Jangan yang seblak gitu ya, Jangan sebelah on. Tapi kalau kan misalnya kadang manis-manis gitu ya, pusing makan seblak bakso gitu kan. craving-nya Itu malah makin pedes-pedes gitu. makin Pedes. bikin sakit kan. pedes, manis, aduh. Udah itu combo. berminyak. Aduh. Itu dia. Atau nggak tiba-tiba malam-malam check out martabak. Itu kan Makanya bahaya sih. Makanya Bahaya. biar nggak stres ya, berprogres Iya. dan juga hidup sehat ya teman-teman. Betul. Dan kalaupun misalnya udah kagok gadang mah, ya besoknya jangan Iya. kegiatan yang berat berarti ya, Dok ya. Terus jangan main HP terus, jangan main game, udah begadang ngerjain skripsi, besoknya harusnya tidur malah main game, tuh kan? Anak-anak sekarang kan gitu ya. Benar. Anak-anak sekarang, karena aku anak-anak dulu. Scroll TikTok sih jujur susah Nah, banget itu kan. menghindari scroll TikTok tuh. Nah, Ya Allah, sulit Masya ya. Allah, Jadi kan subhanallah. sambil rebahan harusnya tidur, ini malah main handphone Iya, gitu. nggak boleh sih. Jadi harus bisa atur waktu lah. Iya, Benar, manage benar, waktu. benar. Manage waktu, Manage guys. waktu. Untuk orang skripsian ya, semangatnya kita berjuang bersama. Ya, mawas diri Semangat. teman-teman. Adakah pertanyaan lagi? Oke. Aku kan? Ya. Dari Brianis, Oh, dokter itu, ambulan ambulan. Unisba bisa dipakai nggak ketika ada pasien yang urgent? Sama cerita seru apa ketika menangani pasien nih, Dok? Kebetulan kalau ambulans itu bukan punya klinik ya, ambulans itu punya universitas. Jadi kalau menghubunginya mungkin ke bagian SDM, seperti itu. Kalau untuk ambulans dan mengenai ya apakah bisa dipakai ketika urgent itu berhubungan dengan ketersediaan drivernya. Nah itu driver ambulansnya itu kan Oke. dari SDM juga gitu. Karena jujur memang ambulans itu bukan punya klinik seperti itu. Terus kalau apa ya, pasien ya? Iya. Pasien. Kalau saya ya, karena saya menangani gigi ya, ada itu ya. Jadi wah, berotot gitu ya. Asli Tahu ya. ceritanya kemana nih? Ada loh. Terus tapi mohon maaf ya, ini bukan ini gender ya, tapi laki-laki itu lebih takut loh ke dokter gigi. Dan itu ada penelitiannya, itu ada penelitiannya. Kalau laki-laki itu lebih takut ke dokter gigi. Terus udah kan diantar sama istrinya gitu, terus Udah beristri. udah beristri gitu. Terus ya udah sakit gigi kan, Dok jangan dicabut ya. Oh enggak Pak, karena kalau saya sebagai GP ya, saya GP dokter gigi umum, saya akan berusaha mempertahankan. Kalau masih bisa dipertahankan akan saya pertahankan itu gigi, saya nggak akan cabut-cabut ya. Terus
pas dilihat, ini masih aman sih Pak, masih bisa ditambal saya bilang. Tapi karena ini udah lubangnya udah terbuka beberapa lama, jadi harus saya sterilin dulu kan. Nah, sekarangnya saya mau apa tuh, kan harus dibor kan, harus dikurangin dulu. Wah, pokoknya dia udah megang. Udah megang gitu. Apa santai aja, tarik nafas gitu kan. Kita berusaha tenangin ya. Benar. Tarik nafas, santai aja. Terus habis itu alhamdulillahnya berhasil kan, udah beres, berhasil untuk pulang. Terus istrinya bilang gini, "Dok, beliau itu paling gak mau ke dokter gigi, tapi alhamdulillahnya gigi dia bagus, jadi cuma lubang teh satu aja itu ya." Dia itu paling takut ke dokter gigi. Ini sekalinya ke dokter gigi mau, alhamdulillah kata istrinya gitu ya. Udah, tapi ini harus kembali lagi ya Bu, saya bilang gitu. Ini belum selesai, masih diobatin. Oh iya, oke, katanya. Seminggu kemudian kan, dia datang sendiri loh. Dan langsung jagoan. Gitu. Tapi dia tuh, dan dia memang atlet. Gitu. Atlet. Tapi saya lucu aja pas pertama dia megang kenceng gitu. Kenapa? Tapi sekarang lagi ada ini hipnoterapi. Jadi kalau jadi apa sih? Saya kan tidak mendalami ya. Jadi ada satu mata kuliah di yang sekarang itu di Fakultas Kedokteran Gigi itu memang untuk mengatasi pasien-pasien seperti itu tuh sebenarnya ada hipnoterapi gitu. Cuman saya tidak mendalami ya, karena itu kan harus spesialis itu. Sekarang tuh lebih maju lagi sebetulnya. Oke. Berarti itu membuktikan bahwa dia tidak kapok ke dokter dia. Nah, itu harus berani dulu. Harus berani dulu memang. Iya benar, karena pasti sesuatu tuh akan ada pengalaman pertama. Iya, makanya saya paling kalau ada pasien anak nih terutama, karena saya nggak mau. Jadi zaman saya kuliah itu masih ada pasien yang anak itu di rejeng gitu ya. Kalau buka itu, kalau saya nggak efektif ya kalau buat saya. Jadi itu karena itu akan jadi trauma dia gitu ke sampai ke depannya itu dia akan takut. Nah, kalau misalkan ada kondisi darurat nih Dok, kayak tengah malam gitu, bisa nggak klinik Pratama Unisba tuh bukanya jam berapa nggak? Kita sampai jam 3:30, sampai pelayanan sampai jam 4. 3:30 kita. Tapi kalau misalkan ada darurat berarti nggak bisa ya? Nggak bisa, apalagi kalau malam ya. Kalau ya pokoknya sampai jam operasional itu sampai jam 3:30. Dari jam berapa Dok? Di jam 8. Oh, dari jam 8 sampai jam 3:30 sore. Nah, tapi kalau biasanya kan Unisba tuh selalu jadi kalau misalnya lagi demo-demo. Benar. Nah, ketika demo-demo ini klinik Pratama Unisba tuh ikutan berada di Unisba ini untuk menjadi medis pertama tuh gimana? Kan poskonya di aula, bukan di klinik kan. Iya, benar. Tapi kita medisnya dari kita. Gitu. Jadi saya udah ada cuman bertiga sih sebetulnya. Kalau ada demo seperti itu ya, yang turun ya cuman saya, satu perawat laki-laki dan satu TL klinik. Jadi setiap kalau ada demo ya kita bertiga aja yang pahlawan. Tapi kan dibantunya sama banyak sukarelawan kan? Sukarelawan yang lain banyak. Ini KSR. KSR Unisba benar. KSR Unisba itu terdepan juga kalau ada demo-demo itu. Sekarang kita ada sesi this or that nih Dok. This or that. Jadi nanti dokter bakal pilih, nanti kita kasih 2 opsi. Dokter kasih pilih mau pilih yang opsi pertama atau opsi kedua. Oke, langsung saja. Jadi kita this or that yang pertanyaan pertama nih. Minum kopi hitam tanpa gula tiap hari atau minum es teh manis 3 kali seminggu? Es teh manis ya? Itu ke kopi. Kopi hitam tanpa gula tiap hari. Tiap hari. Nah, itu bahaya nggak sih Dok kalau minum kopi tiap hari? Enggak ya? Enggak. Karena nggak apa-apa kok. Itu ada kandungannya justru yang bikin kayak saya kalau habis olahraga saya minumnya itu yang americano itu. Ice americano. Ice americano itu bikin segar. kalau orang-orang yang asam lambung gitu Dok? Nah ya itu, kalau yang asam lambung mah nggak boleh ya? Jangan bilang boleh apa nggak boleh, ya dia yang rasain sendiri. Nah, orang-orang asam lambung ini kan langsung di MCR juga ada yang asam lambung. Iya, ya kalau asam lambung mah ya mikir aja kalau minum apa enggak ya gitu kan. Nggak usah. Kalau saya prefer kopi. Prefer kopi ya. Karena minum manis juga nggak sehat ya. Oke. Itu dia. This or that.
ngebiarin gigi berlubang bertahun-tahun atau maksa cabut gigi pas giginya lagi sakit-sakitnya? Bingung kan nggak boleh dibiarin bertahun-tahun, terus cabut gigi juga nggak boleh lagi sakit. Nah, bener mana dong? Nggak ada yang better sih, karena kalau misalnya lagi sakit, anestesi itu nggak akan jalan. Oh gitu. Pasiennya nanti kesakitan. Bener. Iya. Oh. Gitu. Kalau misalnya lubang dibiarin bertahun-tahun, itu juga bakteri masuk lagi kan. Pelaku. Ayo cek. Iya, siap dong. Nantilah di 7 tahun. Masya Allah. Aku masih takut tau. Kayak kayak kita tuh tidur gini. Habis itu ntar ada lampu nih kayak gini, lampu serot terus habis kak. Jadi nggak pernah banget dicek. Nggak pernah banget. Cuman sekali itu doang pas SMA karena Medika check up wajib semuanya kan, SMA gitu. Nah itu aja. Setelah itu nggak pernah lagi takut, sumpah takut banget. Tapi emang kalau misalnya lagi tindakan gigi itu sakit ngilunya kerasa dong pas kalau misalnya giginya atau bisa dibius bor kayak gitu ada bisa kalau mau dibius. Bisa. Jadi kita bisa milih mau dibius atau enggak. Tapi kan kalau penyuntikan bius itu ya, itu kan kita harus tensi dulu. Karena kan masuk ke pembuluh darah kan. Iya benar gitu. Jadi ya obat-obat itu kan harus diawasi gitu. Oh, dibiusnya di tangan aku kan? Enggak, di gigi. Di gusi. Iya, tapi ini kan banyak saraf. Di gusinya. Kalau misalnya nggak mau sakit dibor, disuntik dulu bisa. Tapi kalau tambal perlu gak sih dibius-bius gitu enggak ya? Beberapa pasien tambal. Tambal gigi. Kalau yang sakit itu kalau dibor. Nambal gigi mah nambal gigi mah masang bahan tambal mah nggak sakit. Yang sakit itu kalau dibor. Itu yang linu kan? Iya. Kalau scaling linu. Linu mod. Linu. Aku mah nggak pernah bilang nggak sakit. Aku mah nggak pernah bilang. Jujur aja. Iya. Sakit nggak scaling? Nggak sakit. Taunya sakit berdarah-darah. Terus pasiennya marah, pasiennya nuntut, pasiennya komplain, loh sok kumaha. Bisa sampai berdarah. Pasti berdarah kalau scaling. Apalagi yang banyak banget ya. Ini kan apa nih? Ini mahkota gigi, ini akar gigi. Terus ini karang gigi. Ketekan kan gusi sama si karang gigi, dia akan bengkak. Gingivitis, radang. Itu mah dicolek aja juga udah bleed. Aduh, apalagi nih kita buang, apalagi belum si karang giginya udah masuk ke dalam gusi. Aduh. Itu kan pasti berdarah itu dong. pasti. Jujur ya. Jujur sih. Iya. Aku nggak pernah bilang loh kalau pasien cabut gigi sakit nggak? Cabut gigi nggak mungkin nggak sakit. Pasti sakit. Apalagi scaling juga gitu. Sekarang afternya bakal tetap sakit juga nggak? Iya, linu. Tapi kan ambang rangsang sensitivitas orang kan Tiap beda-beda. orang. Ya. Pain tolerance. Pain tolerance orang kan beda-beda. Cabut gigi itu sakit, tapi kenapa ketika gigi tercabut sendiri itu nggak sakit? Iya dong. Waktu kita kecil kan gigi suka cabut sendiri. Gitu. Beda. Jadi kalau waktu gigi sulung, gigi sulung ya, gigi susu, gigi sulung. Kalau gigi yang paling belakang itu gigi bungsu. Ya gigi sulung itu gigi susu. Kalau gigi susu itu dia lepas sendiri, tapi si akarnya itu udah terresorpsi oleh badan kita secara fisiologis. Makanya jadi ketika dia lepas sendiri, akarnya mah udah nggak sepanjang itu. Karena dia sudah terresorpsi oleh gigi tetap yang akan tumbuh penggantinya. Gitu. Nanti aku liatin deh kalau di klinik. Jadi gigi susu itu ya cuman mahkota aja gitu. Ada akarnya dikit, makanya dia goyang. Karena dia udah keserap sama badan kita untuk persiapan gigi tetap. Jadi beda kalau gigi dewasa mah sisa akar tapi kok nggak lepas-lepas ya, maksudnya harus kita yang lepasin. Apalagi sisa akar. Kalau sisa akar itu di bawahnya tuh kadang suka ada abses loh. Abses tuh infeksi. Kalau di ini mah jerawat, bisul gitu ya. Ini mah abses. Jadi di gusi. Jadi keluarnya tuh dari di gusi ya. Itu kan biasanya ada abses. Itu di ujung akar itu ketika obat bius masuk kehalang sama si abses ini. Makanya kadang kalau cabut gigi lagi bengkak itu masih terasa sakit karena anestesi kita nggak jalan kehalang ini si abses ini gitu.
Gitu. Makanya jangan ditunggu sampai bengkak dulu, jangan Tunggu ditunggu sembuh ya, sampai tunggu sisa akar itu. Jangan karena ya penyembuhannya akan lama. Iya sih. Langsung ke disorder yang ketiga nih dok. Nah, Kurang tidur tapi tetap maksain bangun subuh buat lari pagi, atau tidur cukup tapi seharian buat rebahan doang. Nah. Aku sih lari ya. Tapi ini apa? Dibatasi misalnya biasa lari 10. Ini ya karena kita begadang nih, udah 3 kilo aja gitu. Jadi Ini tahu dong diri. sadar diri Iya, gitu iya, ya. iya. Kalian pakai ini ya. Jadi kalau misalnya heart rate-nya naik, terasa kan kita ini pelan. Oke. Karena itu sih kita nyari efek setelah larinya. Betul. Kan ada Burning. endorfinnya terus karena kan makin enak tidur gitu Iya, kalau iya. olahraga kan. Jadi cukup istirahat gitu. Gitu. Dan kebetulan saya sih emang jarang begadang ya. Aku mah Udah padat gak sih dok? Kegiatannya udah Iya, padat pasti jadi capek deh, capek. nyampe rumah praktek sore kan sampai jam 8. Nyampe rumah jam 8:30, Langsung tidur. beres-beres bersih-bersih tidur udah. Iya, enak banget kan kalau bisa tidur kayak gitu. Iya. Ini mah mau tidur, overthinking. Overthinking. Makanya skripsinya jangan dikerjain malam atuh. Nggak malam. Skripsi nggak dikerjain malam. Iya. Mikirnya aja malam-malam. Kadang ada yang on-nya malam gitu ya. Iya bener. Oke, ini ada disorder yang terakhir nih dok. Sikat gigi 3 kali sehari atau enggak sikat gigi sampai 2 hari? Aduh, sikat gigi lah. Tapi sikat gigi tuh sebenarnya kalau sehari cuma 2 kali boleh nggak sih? Cukup. Cukup. 2 kali. 2 kali sehari cukup. Itu yang harus diperhatikan itu tekniknya. Oh, Tekniknya gimana? Kalau yang diupin kan bilang Bulat. Bulat ya. Oh, benar. bulat. Betul. Oh benar itu, pin benar. Betul. Itu ada 2 teknik, ada yang bulat gitu, ada juga yang dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Oke, iya, gitu kali ya. Enggak, jangan. Pelan-pelan. Karena itu akan naik kalau gini ya. Apalagi gini. Nah, Ini udah nggak boleh. Nah, itu aku kayak gitu. Horizontal nggak boleh, vertikal udah nggak boleh. Jadi better ini Jadi, bulat. Apa ini? Ya roll. Kita nyebutnya teknik roll. Gitu. Berarti kalau gitu sikat giginya bagusnya yang kecil ya. Karena biar bisa bulat-bulat. Karena kalau gede nggak bisa bulat-bulat dong. Bisa. Oh bisa ya? Karena kalau gigi yang kecil tuh biasanya pasta gigi anak ya. Sikat gigi anak-anak. Yang kecil kepalanya. Iya, yang Ada yang bulunya ada yang bulat aja gitu. Iya. Kecil. Kan kalau dewasa tuh kayak rada lonjong Panjang. ya. Panjang gitu. Nah, sekarang lagi musimnya ini pakai yang Iya, yang elektrik. mesin. Yang Itu elektrik. lebih baik berarti ya? Bagus. Oh, karena dia muter sendiri ya? Iya, muter sini gini aja tapi dia muter. Oh, gitu. Udah. Sangat lebih baik bulat-bulat. Sangat lazy friendly. Benar. Sambil tiduran bisa gitu. Oke itu. Iya, enak sih juga. Tekniknya yang betul. Karena sikat gigi kan beda-beda ya tiap orang. Sebulan udah gitu. Iya, Ada yang benar. kadang 3 Aku bulan setuju. baru gitu kan. Benar. Benar. Ya, karena itu jadi udah nggak efektif kalau dia Udah mekar. udah mekar-mekar tuh kan jadi nggak membersihkan dengan baik. Gitu. Iya sih. Karena penggantian kita sikat gigi itu berapa kali sekali? Berapa kali sekali? Kalau misalnya Tunggu mekar. ya jangan tunggu mekar sih. Jangan sampai mekar justru. Sebulan sekali juga cukup. Sebulan sekali. Biar ya? apa? Biar lebih efektif Oh, ngebersihinnya. Benar. Karena kalau udah gitu teh efek pembersihannya udah Berkurang nggak ini. ya? Iya. Sok, cobain deh. Nanti kita cobainnya. Cobain deh yang baru sama yang udah mekar. Iya Coba. sih. Nggak akan sama ngebersihinnya. Kan kita cari efektivitas untuk membersihkannya ya. Iya benar sih. Tuh. Benar. Maksudnya mungkin man? Kita udah banyak banget ngomong nih ya. Iya. Udah konsultasi juga nih ya. Iya, kebetulan soal gigi lah, soal klinik lah. Benar. Terus jangan lupa teman-teman kalau misalnya mau pindahin vaskes pertamanya di klinik Pratama Unisba pakai BPJS, download aplikasi MJKN, Mobile JKN. Mobile Itu JKN. dia. Dan juga untuk orang-orang di luar sana ya, jangan takut ke dokter gigi ya. 6 bulan sekali ya dok ya? Betul. Medical check up 6 bulan sekali buat gigi karena ya gigi itu salah satu hal yang penting lah dalam tubuh Bener. kita ya. Betul. Karena gigi itu dilihat sama orang. Iya benar. Terus juga kenyamanan diri kita. Iya, betul. Kan kalau misalnya dibilang mah
sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Jadi teman-teman, lindungilah gigimu. Lindungilah gigimu daripada hatimu maksudnya. Enggak juga sih. Kita harus emang mencintai diri kita sendiri sampai ke giginya. Itu dia. Kita udah bercakap-cakap panjang banget dan terima kasih banyak ya dok. atas insight-nya tentang banget. dokter gigi dan klinik Pratama Bener. Unisba. Dan kalau misalnya nih, kalau kita mau tanya-tanya, ada nggak sih kontak klinik Unisba? Ada call center ya? Call centernya berapa? Ada berapa dok? Ingat nggak nomornya? Enggak inget sih. Nggak ingat atau kita punya bisa Instagram ada klinik Unisba. Klinik Unisba. Di situ ada info nomornya. Ada. Di situ ada jadwal praktek dokter. Nah, itu guys ya. Jangan lupa dicek IG-nya klinik Unisba. Dan cari call center di situ. Betul. Oke, mungkin kita cukupkan ya Obrolan percakapan kita ini. Dan nanti after dari sini mungkin nanti kita akan segera ke klinik Pratama Unisba. Iya, buat cek gigi. Mungkin untuk nambal gigi kita juga. Iya, betul. Cek dong. Iya. Oke. Terima Kita kasih. dokter Diana takut. Oke. Enggak takut. Aku Baik, aku mah baik. Dokter Diana baik banget. Dokter Diana ganti shift-shiftan enggak atau dokter? Oh iya. Senin, Selasa, Kamis saya. Rabu, Jumat, Sabtu dokter Nadia. Kita dokter gigi 2, dokter umum 2. Oh, oke. Ada jadwalnya. Oke. Semua dokternya baik ya? Baik dong. Oke. Nah, Dok, untuk terakhir nih, boleh dong kasih tahu tips ke sobat kampus cara kita menjaga hidup sehat dan juga menjaga gigi sehat. Nah, itu dia. Itu sih pertama kita kan yang lebih tahu dengan kondisi diri kita ya. Jadi misalnya saya bilang jangan begadang. Gimana orang saya lagi ngerjain skripsi. Nah, itu kan itu kembali lagi ya ke personalnya gitu. Tapi intinya semua itu hidup sehat, pola hidup sehat itu cuman makanan sehat udah jelas. Di tengah gempuran sekarang kan yang minuman manis lah, yang matcha. itu kan. Terus ada yang kopi-kopi yang di gerobak-gerobak gitu ya, ada 5.000-an. Itu kan kalau dicobain itu manis banget. Betul. Dan ya kalau bisa yang seperti itu tuh dihindari. Karena ini yang menjadi program prioritas pemerintah ya. Perlu saya kasih tahu bahwa sekarang itu diabetes, hipertensi, kanker itu menjadi program prioritas dari pemerintah. Salah satunya ya penyebabnya adalah begitu mudahnya akses untuk jajan yang kurang sehat. Yang pasti itu sih yang saya aware banget, kurangin deh jajan-jajanan seperti itu. Kedua ya jangan begadang, kecuali ya memang harus begadang ngerjain skripsi, tapi setelah itu ya istirahat yang cukup. Makanan sehat, minum air putih, olahraga. Kerasa banget deh pokoknya kalau olahraga. Sekarang tuh lagi FOMO banget kan, Betul. Strava-nya padel. Sekarang kan flexing kan gitu ya sekarang. Bukan ini lagi. Itu udah FOMO yang paling bagus deh itu. Iya, betul. FOMO olahraga. Ya, karena aku juga FOMO-nya postingannya olahraga. Iya, aku lihat nih dokter suka trail run ya kemarin. Trail run, wih keren banget. Pangradinan view-nya cakep banget. Ya, itu aja sih. Itu aja berarti tips dari dokter ya teman-teman. Jangan lupa jaga makanan, kurangi jajan-jajanan yang terlalu manis. Jajanan yang gak sehat lah. Betul. Gak sehat, yang manis, yang pedes, yang berminyak. Itu dia. Oke, kita cukupkan podcast komunikasi hari ini. Terima kasih Dok. Iya, sama-sama. Terima kasih banget undangannya ya. Alhamdulillah seru banget. Alhamdulillah seru. Oke, kita ucapkan assalamualaikum. Dadah teman-teman.